Halo pecinta catur, dan inilah pertemuan yang sangat menarik dari Alireza Firouzja menghadapi juara dunia saat ini, Grandmaster Ding Liren. Dan inilah salah satu game penentuan bagaimana posisi pimpinan klasemen yang terjadi. Langsung kita menyimak permainannya. Alireza Firouzja mengawali langkah dengan pion ke 4, direspon oleh Ding Liren dengan E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Pembukaan Itali dipilih, kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, tetapi setelah D3 dan gajah ke C5, bertranspos menjadi Gyujo Pianism. C3 dilanjutkan, tentunya juga mendobrak atau mendukung ke depan pion ke sentral. D6 berlanjut, A4 saat ini mendukung ke depan pion ke B4, maka A5 membuka juga ruang bagi gajah. Gajah ke G5 mengapin kuda, H6 gajah mundur, dan menteri ke E7. Tentunya pada Itali Gyujo Pianism yang terjadi adalah membuat posisi komplikatif dan juga cukup lama ke depan untuk terjadi pertukaran. Rokade berlanjut pengamanan raja, pion ke G5 mengusir gajah, gajah mundur ke G3, dan gajah ke G4 saat ini langsung juga mengapin kuda. Kuda B ke D2 mempersulit kuda satu sama lain, gajah ke A7 langsung juga mempertahankan diagonal, gajah ke B5 dilanjutkan mengapin kuda, rokade menghindari pinan mengamankan raja, benteng ke E1. Dengan ide seperti ini, selain membuka ruang bagi kuda, juga mendukung pion sentral ke depan supaya juga dapat pion melaju ke petak D4. Kuda ke H5 dimainkan menekan gajah dan raja ke H1. Karena seperti ini, apabila diterima gajah teman-teman, sudah bisa pion F menerima karena juga sudah tidak dipin, oleh itulah menghindar. Oleh sebab itulah di sini tidak langsung diterima gajah, tetapi kuda mundur ke G7, H3 baru saat ini mengusir gajah, gajah ke H5 mempertahankan pinan, dan gajah ke C4 langsung juga mengepin pion. Dan rencana memang dari hitam untuk mendorong pion, oleh sebab itulah mempertahankan rencana ini terjadi ke depan. Raja menghindar ke H8. Berlanjut dengan gajah ke D5, sentralisasi gajah mengancam kuda. Kuda mundur ke D8, mensupport juga pion ke depan, juga tentunya mendorong pion mengancam gajah. D4 dimainkan mendobrak sentral, F6 terjadi, dan kuda ke F1. Dilanjutkan pion ke C6 mengusir gajah, gajah mundur ke A2, manuver ke depan ke B1 untuk juga menguasai diagonal, kuda ke E6, lalu kuda ke E3, manuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Benteng ke D8, kuda ke G4 fokus rencana, juga ke depan dengan ide seperti ini teman-teman. Di sini menekan pion sehingga raja ke H7, gajah ke B1 langsung juga discover ke depan, gajah juga langsung ke G6, dan menteri ke D2. Dengan ide seperti ini, mungkin ke depan mengorbankan pion apabila diterima membuka diagonal teman-teman. Menteri menerima pion H6 yang didukung oleh kuda. Bagaimana Ding Liren melanjutkan? Kuda ke F4 dimainkan langsung juga menutup rencana ke depan, dan gajah ke C2 teman-teman. Seperti ini sebelumnya, bagaimana bang jika langsung gajah menerima kuda? Pion menerima memang juga merusak struktur pion dari hitam, tetapi kompensasi yang didapatkan hitam membuka juga file K ke depan, benteng dapat aktif. Dan ini tentunya tidak diinginkan oleh Alireza, sehingga ia gajah ke C2, menteri ke E6 berlanjut, benteng ke D1, dan H5 mengusir kuda. Kuda mundur ke H2, menteri ke F7 dimainkan, kuda ke F1, dan kuda ke E6. Kita lihat teman-teman, bagaimana manuver perwira satu sama lain yang dimainkan. Kuda ke E3 fokus rencana, dan di sini sampai langkah ke-29 belum ada pertukaran atau belum ada pemukulan teman-teman. Dan bahkan walaupun seperti itu, kita lihat waktu sudah sangat terkuras. Di sini Alireza 36 menit, sedangkan Ding Liren tersisa 3 menitan teman-teman. Dan disinilah terjadi pertukaran pertama, pion E menerima pion D, dan ini langkah meragukan. Sebelumnya teman-teman di dalam pos ini bahwa H4 adalah pilihan, tetapi juga waktu krisis tentunya, dengan harapan sebagai berikut: gajah mundur, raja bisa ke H8, mengundang kuda ke G4, di sini menteri juga dapat ke G8, kuda ke H6, menteri ke H7, kuda mundur, mengundang ada langkah potensi repetition ke depan. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika ditukarkan pertukaran ini teman-teman, maka keunggulan pion ke depan sentralisasi didapatkan juga oleh Alireza, membuka diagonal menteri mengancam pion, dan D5 diputuskan. Karena pion ini tidak bisa diselamatkan, semisal gajah ke B6, maka B4 bisa dimainkan. Pertukaran terjadi, menekan gajah, juga di sini menekan pion teman-teman. Misalkan di sini menteri ke C7, juga tentunya mensupport keduanya, karena apabila gajah mensupport pion ini, meninggalkan juga pion ini teman-teman. Oke, sehingga menteri ke C7, kuda ke C4, kita lihat 2 kali menekan gajah, 3 kali menekan pion, di mana gajah mundur misalkan, gajah menerima pion D6, pertukaran jelas, unggul kualitas dimiliki oleh putih.
Kita kembali teman-teman di dalam posisi D5 dilanjutkan oleh Ding Liren. Maka pion menerima pion mengancam kuda pertukaran. Gajah langsung memukul gajah terlebih dahulu, tempo skak. Menteri menerima, barulah menteri menerima pion. Waktu yang sama mengancam gajah. Juga di sini 2 kali menekan pion sentral. Inilah yang menjadi keunggulan dari Alireza Firouzja, di mana ke depan ia memiliki pion bebas berpotensi untuk promosi. Gajah ke-8 menyelamatkan diri, maka gajah mukul gajah, benteng menerima, dan menteri menerima pion sentral. Kita lihat teman-teman, keunggulan yang terjadi. Kuda ke F4 masih direspon mengancam menteri. Menteri ke B5, G4 saat ini untuk juga membongkar, maka pertukaran terjadi, dan kuda ke H4 mengancam menteri. Menteri ke G5, dan apa yang wajib dimainkan oleh putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu ialah dengan kuda ke F5. Mengapa ini langkah terbaik? Semisal Anda berpikir sudah unggul pion, mengapa bang? Tidak saja langsung ditukarkan simplifikasi menteri memukul menteri misalkan. Masalahnya kuda terjebak teman-teman. Tentunya balasan terbaik G3, mengancam kembali kuda, membuka ruang bagi kuda. Kuda diselamatkan. Masalahnya pion F2 menjadi lemah, benteng menerima pion. Pion ini juga ke depan tumbang, begitupun dengan pion yang ada di B2. Oleh sebab itulah di dalam posisi ini kuda ke F5 ditemukan oleh Alireza. Pertukaran terjadi, baru menteri menerima skak, memaksa teman-teman pertukaran karena ada tempo skak. Sebelum menerima menteri, benteng ke E7 terlebih dahulu tempo skak. Raja berpindah, kuda menerima menteri, tempo skak. Raja ke G6, akan tetapi simpel teman-teman, kuda kembali ke H4 skak. Di sini juga jatuh tidak, juara dunia Grandmaster Ding Liren menyerah. Mengapa demikian? Apabila dilanjutkan yang terjadi seperti ini, Raja ke H5 menekan kuda, maka G3 bisa dimainkan mengancam kembali kuda. Kuda menyelamatkan diri, maka benteng melakukan skak. Raja berpindah, F4 skak teman-teman. Tiada pilihan kecuali N pasan, maka di sini kuda menerima tempo skak, membuka juga benteng mengancam menteri. Raja ke G4, maka di sini kuda melakukan skak. Raja menerima pion, benteng melakukan skak, maka kuda akan tumbang. Jelas cukup mudah ke depan bagi putih memenangkan permainan. Dan dengan kemenangan ini kita lihat standing teman-teman. Alireza memimpin permainan dan juga dipastikan sudah menjuarai Grand Chess Tour Singkiville Cup 2024. Selamat kepada Alireza Firouzja, performanya luar biasa. Diikuti Fabiano Caruana, Maxim Vakilagraf, Nodirbek Absatorov, Gukas Domaraju, Wesley So, Pragnananda, Ian Apniaci, Ding Liren, dan Anis Giri. Dan adapun tingkat akurasi ulasan permainan dari komputer menunjukkan Alireza memiliki akurasi 94,3% dan Ding Liren 88,9%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga dukungannya teman-teman. Sampai jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.